Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar nih anak-anak kelas 3? Baik, Bu. Alhamdulillah, baik. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tema 3. Judulnya benda di sekitarku. Masih semangat ya? Walaupun sudah sore nih. Semangat, Ibu. Harus semangat ya? Iya, Harus semangat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa berdoa dahulu. Apa coba yang mau memimpin doa hari ini? Saya, Bu. Siapa yang mau? Saya. Ya, silakan. Anak-anak, teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih ya, Nak Aan ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa ya, karena sekarang kita ada di masa pandemi, kita tidak bisa bertatap langsung ya belajarnya ya. Kita sekarang melalui Zoom, makanya kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan. Ada 5M yang harus kita patuhi. Nah, M yang pertama itu apa ya? Memakai masker. Memakai masker. Kita harus Jaga jarak. pada saat kita keluar rumah. Selanjutnya, kita harus mencuci tangan di air yang mengalir. Kalau tidak ada air, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Lalu kita juga harus menjaga jarak nih. Walaupun kamu bertemu dengan sahabat di luar, tetap menjaga jarak ya, karena belum tentu sahabat kamu itu dia tidak membawa virus. Makanya harus tetap jaga jarak. Yang selanjutnya itu harus membatasi mobilitas dan interaksi. Jadi kita jangan terlalu sering-sering bertemu orang, karena terlalu beresiko ya. Nah, yang terakhir itu harus menjaga kerumunan. Lebih baik kita di rumah saja untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita supaya terhindar dari virus COVID. Ya. Selanjutnya, sebelum kita belajar, kita pasti harus menyiapkan alat belajarnya dulu ya. Nah, yang harus kita siapkan itu pulpen jelas, pensil jelas, ya. Buku tulis untuk mencatat hal-hal penting nanti ya. Sama Ibu juga tadi sudah share LKPD yang akan kalian kerjakan pada saat pembelajaran. Nah, terakhir adalah penggaris nih. Hari ini kita akan belajar menggunakan penggaris. Ya, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, biar semangat kita nyanyi dulu yuk. Nah, kita nih, Ibu udah ada lagu Garuda Pancasila. Kita nyanyi bersama-sama ya. Iya. Ya, Bu. Ya. Nyanyi bersama-sama ya. Ya, Bu. Ya. Ayo maju, Lagi ya. maju. Ya, sudah ya. Ya gimana? Semangat? Apa masih lemes? Semangat, Bu. Nah, harus semangat ya. Harus Semangat. semangat. Coba. Ya, dari video tadi di situ ada apa aja ya? Kalian bisa melihat apa saja itu di situ?
Ada burung Burung Garuda. Garuda, Bu. Kucing. Ada burung Garuda. Terus Bendera, Bu. ada apa lagi? Bendera merah. Merah putih. Bendera, iya. Terus Bendera. ada apa lagi? Satu lagi? Ya, ada bendera ya. Ada anak-anak pintar. Anak-anak. Ya, pintar sekali. Nah, kita akan belajar tentang aneka benda di sekitarku. Tadi yang kalian sebutkan itu adalah contoh-contoh dari benda. Ya, sekarang kita akan belajar tentang aneka benda di sekitarku. Setelah kita mempelajari ini, diharapkan nanti kalian bisa mengetahui apa itu pengertian benda berdasarkan teks bacaan. Yang kedua adalah bisa membedakan benda dan non-benda. Yang ketiga, kalian nanti bisa mengelompokkan benda berdasarkan sifat fisiknya. Lalu bisa menyatakan satuan panjang, serta mengukur panjang benda dengan alat ukur satuan baku. Ya, coba kalian lihat di sekeliling kalian. Coba lihat kanan kiri kalian, ada benda apa aja ya? Nah, sudah dilihat? Ada meja, Bu. Ada kursi. Nah, ada meja, pintar. Ada apa lagi? Ada lemari. Ada lemari. Oke, Ibu mau ngasih apa namanya? Kalian sebutkan nih, kalian ya anak-anak. Satu orang menyebutkan benda yang depannya hurufnya S, yang berawalan dari huruf S. Satu orang harus menyebutkan satu benda, tidak boleh sama ya. Ya, dari Ibu sebutkan namanya, nanti kalian sebutkan bendanya. Bebas, bendanya boleh apapun, yang penting depannya hurufnya S. Oke. Nah, kira-kira apa ya benda yang berawalan dengan huruf S? Sapu, Bu. Sapu, pinter. Nah, Dwi Chandra. Ya, Bu. Yang depannya huruf S apa ya benda yang depannya huruf S? Sabun, Bu. Sabun, ya pinter. Imas, nah Imas ayo. Yang depannya huruf S apa? Sepatu, Bu. Sepatu, Sepatu. pinter. Nah, coba, apa ya? Sendal, Bu. Sendal, pinter. Nah, Esi. Susu, Bu. Susu, ya. Ika, apa? Sarung, Bu. Sarung. Sarung, pinter. Ya, ini Nak Jamal nih, apa ya yang depannya hurufnya S? Sendok. Sikat. Sendok, Sisir, ya, pinter. sarung. Satu aja, satu Bibo. aja. Nak Nur. Iya. Sekarang Nak Nur. Nur. Depannya S apa ya, Nur ya? Apa lagi? Setrika, Bu. Setrika. Ya, pintar, serok. Nah, Hamidah nih, apa ya depannya huruf S? Setrikaan, Bu. Ya, pintar. Ada setrika sudah ya? Terakhir nih. Nah, Siva. Apa ya yang berawalan hurufnya S? Apa? Silet, Bu. Silet. Sumpit. Sumpit. Pintar. Iya, sumpit. Coba. Ibu mau nanya, kalau suara, depannya huruf S ya? Suara. Kira-kira itu benar bukan? Bukan, Bu. Bukan. Hah? Bukan, Bu. Kalau sinar, itu S bukan? Sinar. Bukan. Iya. Iya, itu bukan. Benda bukan? Bukan. Bukan. Kenapa bukan? Bukan, Bu. Kenapa bukan? Karena nggak bisa siapa yang dipegang. Karena bisa dipegang, Karena nggak bisa Bu. dipegang. Iya. Karena tidak berbentuk. Tidak. Apalagi? Oh iya, tidak berbentuk. Apakah benar? Apalagi ya? Siapa lagi yang tahu? Tidak berwujud. Ada lagi? Ya, tidak berwujud. Oke, nanti Tidak kita cari berbau, tahu ya. Bu. Bisa Apakah dilihat. Aroma. ya, iya.
Ya, pinter semua anak-anak ibu hebat-hebat semua ya. Nanti kita cari tahu ya apakah suara dan sinar itu termasuk benda atau bukan. Oke, selanjutnya ibu mau ada video nih, video lagi ya. Simak ya, Ya, Bu. simak ya sebentar. Bu. Terdengar ya? Dengar. Ada Bu ya. Ayo kita cari tahu. Ternyata itu dibagi menjadi dua. Ada benda hidup dan ada benda mati. Nanti manusia, hewan, dan tumbuhan masuk ke dalam benda hidup. Sedangkan benda mati itu seperti meja, kursi, pulpen, dan lain-lain. Benda itu dapat dikelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, warna. Coba nanti sama-sama. Ini ibu miliki berbagai benda. Coba kita klasifikasikan berdasarkan ukuran. Ukuran itu ada ukuran yang besar, ada ukuran kecil, ada ukuran sedang. Coba kamu pastikan tulis di buku catatan masing-masing. Sekarang coba kalian klasifikasikan berdasarkan bentuknya. Sekarang kita kelompokkan berdasarkan warna. Ditulis dalam tabel seperti ini. Benda itu memiliki dua ciri. Yang pertama, benda mati ruang. Yang kedua, memiliki massa atau berat. Oke, sudah ya? Sudah. Ya, Oke, Bu, dari video yang tadi Ibu tayangkan, ada apa aja ya? Benda itu? Di situ ada benda apa aja ya? Benda hidup, Bu, dan Kursi. benda mati. Ya, benda hidup dan benda mati. Lalu apa lagi? Kursi. Ada kursi, ada lemari, ya. Ada apa lagi? Bola. Ada senter ya tadi. Ada apa lagi? Banyak ya. Nah, itu semua termasuk benda. Ya. Coba. Benda juga dapat diklasifikasikan ya. Tadi ya, bisa dibedakan ya dari apanya? Dari sifat fisiknya. Nanti kita cari tahu lagi ya. Nah, sekarang selanjutnya ada teks bacaan nih. Siapa yang mau membaca? Siapa yang berani ya? Saya, Bu. Saya Bu, berani. Ya, coba itu. Nur. Ayo, Nak Nur. Yang keras ya suaranya. Benda di sekitar kita. Apakah benda itu manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia. Stop. Dilanjutkan teman yang lain ya. Coba. Oke, silakan. Pintar. Silakan, Nak. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Oke, dilanjutkan teman yang lain. Siapa lagi yang mau? Saya, Bu. Oke, silakan. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Udah, Bu. Ya, selanjutnya
Coba Nak Jamal. Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas Ya. tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Ya, tuh. Kalian sudah bisa melihat ya, dari teks ini kita bisa membedakan. Kita bisa tahu nih, apa itu benda. Ya, tadi benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Jadi, yang disebut benda itu dia punya tempat dan punya bentuk dan punya berat. Massa itu berat ya. Benda itu bisa diukur dengan cara ditimbang. Ya, berarti kalau misalnya hewan, tadi manusia dan tumbuhan itu termasuk benda bukan? Benda, Bu. Benda Benda hidup. ya, benda juga tadi. Termasuk, Iya, dibagi dua ya. Bu. Ya, ada yang Ya. benda hidup dan benda mati. Kalau benda Mati. hidup itu berarti dia mati. Benda hidup itu berarti dia hidup ya. Dia bisa Hidup. bergerak, dia bisa bernafas. Nah, kalau benda mati, nah dia tidak bisa bernafas. Contohnya tadi ada batu, ya, ada buku, ada apa lagi? Ada pulpen, ya. Kalau air termasuk benda bukan? Benda, Bu. Benda cair. Oh iya, benda Benda, cair Bu. ya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Apakah tadi cahaya termasuk benda apa bukan? Nah, tadi ada yang bilang nih ya, dari awal tuh, cahaya itu bukan benda, Bu. Iya, benar. Cahaya itu bukan benda, karena dia tidak menempati ruang. Dia tidak bisa ditimbang ya? Iya, dia hanya bisa dilihat, tapi tidak bisa dirasa. Tidak bisa ditimbang. Panas juga bukan cahaya. Dia tidak bisa ditimbang. Nah, sampai sini paham ya? Paham? Paham, Ibu. Oke, selanjutnya ya. Tadi sudah apa yang dimaksud benda? Tadi jelas ya, benda merupakan segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Coba, nih ada benda-benda di sekitarku. Kita cari tahu ya, mana yang termasuk benda, mana yang bukan benda. Coba Ibu tanya nih, panas api unggun. Ini benda apa bukan? Bukan. Bukan. Alasannya kenapa ya ini bukan benda? Apa ini bukan benda? Api nggak bisa Tidak ditimbang. bisa ditimbang. Tidak memiliki Iya. massa. Api tidak bisa ditimbang. Siapa yang berani Panas. nimbang api ya? Panas, benar. Iya, yang kedua. Ini gambar apa ini? Minyak. Minyak. Goreng, benda bukan? Goreng. Benda bukan? Benda, Bu. Benda apa ya ini? Benda apa ya? Cair. Iya, benda cair ya, karena dia bentuknya seperti air. Yang ketiga, ini cahaya lampu. Air. Benda apa bukan? Bukan. Bukan, karena dia tidak bisa ditimbang. Kalau ember, Bukan. ember Benda. benda apa ya ini ya? Benda apa ya? Padat. Ya, benda Batu. padat. Karena keras ya, kalau padat itu artinya keras. Dia tidak bisa berubah. Yang ketiga, yang Benda selanjutnya mati. nih, gambar apa nih? Es batu. Es batu. Tuh, yang lagi puasa ngeliat es batu seger ya? Nah, es itu termasuk benda bukan? Benda. Benda, karena dia bisa ditimbang. Kalau balon, Benda. benda ya, di dalamnya berisi gas. Gas itu bisa menempati ruang. Nih, ada lagi nih suara. Nih, kamu bersuara, ibu bersuara. Nah, suara itu kira-kira benda bukan? Bukan. Bukan, pintar ya, karena dia tidak bisa Ditimbang. ditimbang. Iya, ya. Yang selanjutnya adalah radio.
radius. Ya, kita harus memakai masker. Sebab adalah benda. Benda. Benda apa ya? Benda padat ya, karena dia keras. Iya, karena dia keras. Yang terakhir adalah hewan. Kelinci hewan. Hewan apa Benda. ya? Benda hidup. Benda Benda hidup. hidup. Pintar. Nah, tadi Benda juga. hidup. Ya, pintar. Tadi juga benda bisa dibedakan berdasarkan sifat fisiknya. Tadi siapa yang menyimak video? Sifat fisiknya itu ada apa aja ya? Kita bisa membedakan benda itu dari apa aja, yo? Dari Siapa bentuknya. yang Ya, pintar dari bentuknya. Terus, nih, Ibu kasih tahu ya. Dari apa lagi? Dari ukurannya. Dari ukuran. Dari apa lagi? Dari warna. Warnanya. Ya. Yang pertama itu dari ukurannya. Ya. Nah. Ada benda yang besar, ada benda yang kecil. Coba sebutkan satu benda yang besar. Lemari. Lemari, pintar. Lemari Lemari. itu besar. Iya, nih di gambar ini. Yang kecil apa ya? Buku. Buku, pintar. Ukuran juga ada yang Pensil. panjang, ada yang pendek. Nah, yang panjang itu contohnya apa? Misalnya apa ya? Tali, ya itu panjang. Iya. Yang kedua adalah bentuk. Bentuk itu beragam. Kita bisa melihat benda itu dari berbagai bentuknya. Ada yang berbentuk apa nih, bola? Bulat. Bulat Bulat. atau lingkaran. Ini rambu lalu lintas berbentuk Segitiga. Segitiga. Ya, ini ada papan catur nih, berbentuk apa ya? Kotak, Persegi Bu. panjang. Persegi panjang. Iya, persegi, pintar. Nih ada lagi nih, batu. Batu kira-kira bentuknya apa ya? Tidak beraturan, Bu. Ya, pintar. Siapa Beraturan, yang Bu. jawab ya? Batu itu tidak beraturan. Jadi bentuk benda itu bermacam-macam. Selain itu juga warna. Kalian tahu ya, warna itu banyak sekali ya. Nah, benda juga bisa kita klasifikasikan atau kita kelompokkan berdasarkan warnanya. Coba, ini gelas warnanya apa ya? Biru. Biru. Iya, ini apa namanya tinta? Warnanya apa Biru. tinta? Ungu itu, Bu. Hitam. Oke, coba Ibu tanya, buah apa yang warnanya merah? Apel. Terus? Tomat. Rambutan ya, itu kita bisa kelompokkan Cabai. tuh. Iya, buah-buah yang berwarna merah. Cabai buah bukan ya? Oh, pedas. Oke. Selanjutnya, Ibu tadi sudah bilang ya di awal kalian mengerjakan LKPD. Sudah dikerjakan ya? Sudah, Nah, Bu. kita bahas nih. Kita bahas ya. Sudah. Ya, oke, kita bahas bersama-sama nih. Untuk yang nomor 1, Ibu contohkan ya. Kalau bola basket itu, dia punya ukurannya besar. Karena bola basket itu termasuk bola besar. Ya, bentuknya itu lingkaran atau bulat. Warna bola basket itu coklat. Nih, kita bisa mengidentifikasi nih, kita bisa melihat nih. Bola itu dari ukurannya, bentuknya, dan warnanya. Coba, yang nomor 2. Siapa tadi yang sudah bisa menjawab? Yang sudah selesai LKPD-nya? Siapa yang mau menjawab? Chandra. Ada nggak Chandra? Ada, Bu. Lemari. Apa? Lemari, ya. Lemari. Lemari ukurannya apa ya? Besar, Bu. Besar, pintar. Bentuknya? Persegi panjang. Persegi Ya, panjang. persegi panjang, pintar. Warnanya? Coklat. Coklat. Ya, hebat. Ada lagi nggak? Yang sekarang nomor 3, siapa yang berani? Coba, Nak Siva. Nomor 3 kerjakan ya. Ya, silakan. Bola pingpong. Ya, bola pingpong, benar. Ukurannya?
Kecil. Kecil, pintar. Bentuknya? Bulat. Oke. Warnanya? Kuning. Pintar. Bisa ya, hebat ya. Tuh, nah An bisa nih mengerjakan soalnya. Sudah paham berarti ya? Nah, 2 lagi. Nanti kalian kerjakan, lalu hasilnya difotokan, kirim ke grup ya. Nanti Ibu koreksi. Oke, selanjutnya, benda tadi selain bisa ditimbang, karena dia memiliki massa, dia juga bisa diukur. Ya, bisa diukur. Oh iya, ini ada satu lagi nih. Satu lagi ya nih LKPD-nya. Kita bisa mengklasifikasikan benda menggunakan peta konsep. Ya, kita bahas bersama-sama ya. Tadi benda itu bisa dibedakan menjadi 2. Ada benda hidup dan benda mati. Pintar. Benda juga dibedakan sifat fisiknya ada 3. Ada ukurannya, bentuknya, Sama warna. sama warnanya. Tadi iya, sifat fisik itu artinya segala sesuatu yang bisa dideskripsikan atau bisa dijelaskan atau bisa dicirikan. Ya, sifat fisik itu kita bisa lihat atau kita bisa amati berdasarkan indera manusia. Ya, bisa diraba, bisa dilihat, bisa dirasa. Nah, itu kita bisa membedakan dari situ ya. Yang terakhir adalah ciri-cirinya. Tadi ciri-cirinya ada di video ya. Ciri-ciri benda itu mempunyai massa. Yang kedua adalah apa? Menempati ruang. Ruang. Iya, Ruang. pintar. Menempati ruang. Ya, tadi benda sudah kita bahas. Sekarang benda itu selain bisa ditimbang, ia juga bisa diukur. Nah, biasanya kalian mengukur benda itu menggunakan apa ya? Ya, penggaris. Meteran. Ada lagi nggak selain penggaris? Meteran, Bu. Meteran, pintar. Ada lagi nggak? Tali, Bu. Tali. Ya, bisa tali juga. Apalagi ya? Timbangan. Timbangan. Nah, timbangan itu mengukur beratnya ya. Nah, kita lihat. Iya, sekarang kita lihat nih. Alat ukur panjang baku itu ciri-cirinya apa? Dia memiliki angka di dalamnya ya. Beda kalau kita pakai jengkal. Nah, kamu bisa menghitung pakai jengkal, tapi dia tidak ada angkanya. Itu bukan alat ukur baku. Kalau alat ukur baku itu ada angkanya. Nanti Ibu kasih contoh nih videonya. Kita bisa membedakan mana itu penggaris, untuk apa, dan yang lainnya ya. Coba perhatikan. Dan benda yang ada di sekitar kalian. Benda-benda tersebut dapat kita ukur panjangnya, loh. Ketika kita akan mengukur panjang suatu benda, kita memerlukan alat ukur yang sesuai. Supaya mendapatkan hasil pengukuran panjang yang sama, kita perlu menggunakan alat ukur panjang baku. Apa saja alat ukur panjang baku itu? Contohnya, 1. Penggaris, 2. Meteran pita, 3. Meteran saku, 4. Meteran rong. Nah, alat ukur panjang baku tersebut menggunakan satuan baku sentimeter atau meter. Nah, apakah kita dapat memilih alat ukur ketika kita akan mengukur panjang suatu benda? Ya, tergantung pada panjang benda yang akan kita ukur dan kemudahan kita dalam melakukan pengukuran. Contohnya, penggaris.
Penggaris biasanya digunakan oleh siswa. Penggaris selain digunakan untuk membuat garis, juga dapat digunakan untuk mengukur panjang pedang yang panjangnya kurang dari 1 meter. Apa saja yang dapat diukur dengan penggaris? Buku tulis, pensil, pulpen, penghapus, dan lain sebagainya. 2. Meteran pita. Meteran pita atau disebut juga dengan meteran kain. Biasanya yang sering menggunakan meteran pita adalah penjahit dan pedagang kain. Anak-anak ketika akan membuat seragam atau baju, kita akan datang kepada penjahit, lalu penjahit akan mengukur badan kita supaya nanti baju atau seragam yang dibuat oleh penjahit cocok dan pas di badan kita. Apa saja yang dapat diukur dengan meteran pita? Yaitu panjang kain, panjang lingkar pinggang, panjang lingkar lengan, dan lain sebagainya. 3. Meteran saku. Meteran saku biasanya digunakan oleh tukang kayu. Apa saja yang dapat diukur? Panjang meja, panjang pintu, panjang kursi, dan lain sebagainya. 4. Meteran roll. Meteran roll biasanya digunakan oleh tukang bangunan. Apa saja yang dapat diukur? Panjang halaman, panjang tanah atau kebun, panjang lapangan, dan lain sebagainya. Untuk memperjelas lagi, kita akan melakukan pengukuran panjang suatu benda. Mari kita mengukur bersama-sama. Akan kita gunakan yang pertama, penggaris. Yang kedua, meteran pita. Yang ketiga, meteran saku. Kita akan mengukur panjang penghapus. Letakkan penghapus sejajar dengan penggaris. Ujung kiri penghapus lurus dengan angka 0. Jika kita perhatikan, ujung kanan penghapus lurus dengan angka 3. Ini berarti panjang penghapus adalah 3 cm. Ya, sudah ya. Tadi kalian sudah bisa menjawab atau menyebutkan alat ukur panjang baku. Tadi ada apa aja ya? Penggaris, Meteran. meteran, apalagi ada meteran saku dan Meteran roll. Iya, yang kita pakai sehari-hari itu apa ya? Kamu punya apa di rumah? Penggaris. Ya, coba dipegang penggarisnya. Tadi sudah disiapkan ya, dipegang penggarisnya. Kita lihat di penggaris itu ada angka. Kira-kira angka itu menunjukkan apa ya satuannya ya? CM. Sentimeter. CM apa ya CM? Apa ya? Siapa yang tahu? Sentimeter. Iya, tadi penggaris itu kita bisa mengukur untuk benda yang ukurannya di bawah 1 meter. Siapa yang belum bisa pakai penggaris? Nih, Ibu udah ada penggaris nih, Ibu bawa penggaris. Nanti kamu ukur ya. Coba buku yang ada di atas meja kamu itu kamu ukur. Kira-kira berapa sentimeter ya panjangnya? Nah, sudah bisa? Untuk mengukur juga tidak asal-asalan ya. Tidak boleh dari tengah atau dari pinggir kanan. Nah,
Untuk mengukur panjang itu harus dimulai dari angka apa tadi? 0. Iya, harus dari angka 0. Kita taruh ujungnya di angka 0. Nah, baru kita lihat ujung sebelahnya. Ujung pangkalnya di angka 0. Kita lihat ujung sebelahnya kira-kira di angka berapa ya? Nih, nanti baru kita bisa tentukan panjang benda tersebut adalah misalnya 5 cm. Oke. Ini ada tangga satuan panjang. Siapa yang sudah pernah lihat tangga ini? Tangga metrik ya. Nah, tangga metrik ya. Kita bisa menentukan nih kita suka pakainya apa ya kira-kira yang suka kita pakai ya? Atau suka kita ukur itu biasanya satuannya apa ya? Sentimeter. Sentimeter. cm ya Bu ya. Meternya nih. Iya, cm itu ada di tangga 2 dari bawah nih. Coba kita sebutkan dari kilometer dulu ya. Kilometer. Ya. HM, Bu. HM apa HM? Hektometer. Kilometer. Meter. Meter. Desimeter. Sentimeter. Milimeter. Iya. Pintar. Coba Ibu mau nanya. Kalau kilometer sama sentimeter, panjangan mana ya? Kilometer. Iya, kilometer ya. Nanti kalian bisa mempelajari di pelajaran selanjutnya. Sekarang kita fokus dulu yang sentimeter. Kalian mengukur benda apapun yang ukurannya di bawah 1 meter. Ibu sudah bagikan LKPD tadi. Sudah dikerjakan? Nah, kita bahas ya. Ini nomor 1. Itu ada gambar penghapus. Siapa yang bisa jawab? Penghapus itu berapa ukurannya ya? 3 cm. Iya, pinter Nah Hamidah. Hebat, 3 cm. Yang kedua, ini ada krayon warna, apa ini? Warna hijau. Berapa ya ukurannya ya? 7 cm. Iya, hebat, 7 cm. Yang ketiga, ada krayon warna biru. Berapa ya ukurannya? 10 cm. 10 cm, pinter. Lanjut, ini ada pensil. Berapa ukurannya? 6 cm. Iya, pintar, 6 cm. Ada spidol. 12. Iya, 12 cm. Yang terakhir adalah pulpen. 12 cm. 12 cm. Coba Ibu tanya siapa yang belum paham nih mengukur panjang. Siapa yang belum bisa? Bisa, Bu. Bisa semua, hebat. Nanti kalian praktikkan di rumah ya. Mulai dari angka 0 dulu sampai benda yang paling ujungnya. Nanti Ibu kasih tugas untuk selanjutnya. Oke. Coba nih Ibu ada teka-teki nih. Yang bisa jawab ya. Ada sebuah benda tak terlihat namun dapat tercium. Tak dapat ditangkap, namun dapat dirasakan. Kira-kira apa ya jawabannya ya? Bisa jawab nih, tadi teka-teki. Ibu kasih teka-teki nih. Udara, Bu. Udara ya, udara atau gas ya. Di pembelajaran ini, kalian sudah paham ya? Siapa yang belum paham nih? Dari tadi kita menjelaskan itu apa itu benda. Nah, kita bisa membedakan sifat fisiknya ya. Oke. Nah, kita simpulkan nih. Tadi kita belajar apa aja ya? Coba, benda itu apa pengertiannya tadi? Suatu yang Ya, memiliki massa dan menempati ruang. pintar. Benda adalah sesuatu yang menempati massa dan mempunyai ruang. Benda dibedakan menjadi 2. Ya, benda hidup dan benda Mati. mati. Benda juga ada yang benda dan bukan benda. Yang bukan benda apa itu? Suara. Oke. Suara. Tadi juga kita
alat ukur satuan baku itu apa ya? Penggaris. Alat ukur satuan baku adalah penggaris. Ada lagi. Meteran Meteran Ya. Nah, untuk mengukur benda, tadi alat ukurnya menggunakan penggaris, dimulai dari angka. Ya, udah paham ya, anak-anak kelas 3, anak-anak ibu semuanya sudah bisa. Nanti tinggal kalian praktikkan saja ya. Ibu sudah memberikan tugas. Tugasnya ibu share di grup, nanti kalian kerjakan. Ibu beri waktu sekitar 1 jam ya, 1 jam ke depan nanti kalian kumpulkan tugas tersebut melalui foto dan kirimkan ke WA ibu. Ya, kita juga harus bersyukur nih, kita diberikan kenikmatan sama Allah. Kenikmatannya apa? Allah memberikan kita segala sesuatu yang ada di bumi, termasuk tadi benda-benda. Nah, supaya kita bisa memanfaatkannya dengan baik ya. Nah, kita harus bersyukur kita punya segala sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya lagi tidak? Tidak ya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, nanti kita akan belajar tentang bahan pembentuk benda. Nah, benda itu ada berbagai macam ya. Dibentuknya juga ada yang dari kayu, ada yang dari logam, dan sebagainya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Untuk sekarang, Ibu cukupkan saja ya. Kalian sudah hebat, sudah pintar. Semoga materi yang hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah memperhatikan Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum Ibu tutup, coba berdoa dulu dong. Satu anak menutup dengan baca hamdalah bersama ya. Ayo. Nah, Esi, ayo kita tutup bersama-sama dengan baca hamdalah. Pimpin ya. Kita tutup aja ya bersama-sama ya dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sudah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.